Semester 6 itu semester yang riskan sebetulnya, karena pada semester 6 itu cenderung mulai ada rasa malas tuh. Nah, ada malas ini, malas itu, asik. Kemudian akhirnya kalau kelewatan dia akan menjadi MA atau MA, mahasiswa abadi, abadan, abadan MA. Nah, maka dari itu di semester 6 ini kalian semangat ya. Semangat, dan mata kuliah metodologi penelitian bahasa dan sastra ini mudah-mudahan jadi pijakan untuk kalian kemudian bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Siapa yang mau selesai studinya tepat pada waktunya? Siapa? Mudah-mudahan yang menjawab saya tadi, saya doakan lulus tepat pada waktunya dengan nilai yang paling optimal. Baik, kemudian ada beberapa tugas di mata kuliah ini. Tugas kalian di mata kuliah ini adalah membuat proposal penelitian, ya, membuat proposal skripsi atau membuat proposal penelitian. Proposal penelitian itu nanti isinya dari bab 1 sampai bab 3. Pak, kan ada 3 bidang konsorsium. Ada pembelajaran, ada sastra, ada linguistik. Apa kita boleh milih, Pak? Kalian membuat proposalnya boleh memilih 3-3-nya. Artinya kalian membuat 3 proposal gitu ya. Jadi kalian membuat 1 proposal untuk pembelajaran, bidang pembelajaran, 1 proposal untuk bidang linguistik, dan 1 proposal untuk bidang sastra. Ya. Jadi nanti kalau yang bidang pembelajaran dikumpulkannya ke saya, bidang linguistik dikumpulkannya ke Bu Nuryani, dan bidang sastra dikumpulkannya ke Pak Ahmad Bahtiar. Sampai di sini jelas ya? Berarti kalian punya tugas untuk membuat proposal penelitian, gitu ya. Ketiga proposal tersebut nanti akan dikumpulkan pada waktu ujian akhir semester, ya. Jadi pada waktu UAS, pada saat ujian akhir semester, maka kalian harus mengumpulkan ketiga proposal itu udah beres. Ya, jelas ya. Isi dari proposalnya itu nanti kira-kira intinya adalah ada latar belakang, ada identifikasi masalah ya, ada rumusan, kemudian ada tujuan, ada manfaat, ada penelitian yang relevan, ada teori yang terkait dengan tema kalian, ada metode penelitiannya, dan ada daftar pustaka. Setiap proposal ini kurang lebih sekitar 3.000 sampai 5.000 kata ya, atau 10 sampai 15 halaman gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalahnya, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada penelitian yang relevan atau penelitian-penelitian sebelumnya ya dengan tema-tema yang sejenis, kemudian ada teori terkait tema, ada metode penelitian yang digunakan, ada daftar pustaka panjangnya atau jumlah halaman proposalnya kira-kira sekitar 10 sampai dengan 15 halaman. Tidak kurang dari 10, tidak lebih dari 15 ya. Jadi ada 3 proposal, sastra, linguistik, dan pembelajaran.
Dikumpulkannya kapan Pak? Dikumpulkannya maksimal di akhir semester. Maksimal ya. Maksimal dikumpulkan di akhir semester di pertemuan ke-16. Oke. Jelas ya? Jelas. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik ya. Giliran saya ini adalah pertemuan kedua berarti ya hitungannya. Saya punya kesempatan kira-kira 4-5 pertemuan. Ini adalah pertemuan kedua. Dan bagian pertemuan kedua ini kita akan bicara tentang teori apa saja yang terkait atau kita mapping. Karena langkah awal ketika kalian ingin membuat atau menyusun satu penelitian, langkah awalnya adalah menentukan tema. Nah, menentukan tema atau topik, ya menentukan topik atau tema ini tidak lepas dari peta. Misalnya bidang pembelajaran, ya kita tahu peta tentang bidang pembelajaran. Apa sih teori-teori yang terkait, gitu ya. Kemudian bidang sastra, apa sih teori-teori yang terkait. Kemudian bidang linguistik, apa sih tema-tema atau teori-teori yang terkait dengan bidang linguistik. Nah, tapi sebelum itu saya mau mengecek terlebih dahulu. Kalian sudah menyimak materi video di pertemuan yang pertama di pekan yang lalu? Oke, apa yang menurut kalian penting, Selvia? Coba dari yang sudah disimak di pekan lalu, Selvia. Ya, apa saja? Yang pertama apa, Selvia? Mic-nya mah. Ya, perkenalan ya. Terus enggak usah, itu dilewati aja. Ya, kemudian yang kedua, ya. Baik. Yang ketiga, ya, ragam penelitian ya. Jadi dengan menyimak kedua materi tadi, bahwa melakukan penelitian ini adalah bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang terdahulu, kita bisa tahu teori macam-macam yang sekarang kita pelajari itu karena hasil penelitian orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang dulu itu, para ulama, para orang berilmu, para ilmuwan itu melakukan penelitian, melakukan analisis, melakukan kajian, melakukan observasi, gitu ya. Misalnya saja ulama hadis, ya. Mereka mencari hadis yang benar, yang sahih itu, pergi mengembara, ya, melalui ratusan, ribuan bahkan kilometer untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Mereka meneliti apakah informasi hadis yang mereka dapatkan ini sahih atau tidak. Kalau dalam bahasa penelitian itu disebutnya valid atau tidak. Nah, hadis yang mereka dapatkan ini kontennya, isinya itu valid nggak, benar nggak, reliable tidak, kan gitu ya. Nah, kalau di dalam mustalahul hadis, ilmu hadis disebutnya konten itu disebutnya matan. Sumber datanya atau orangnya, key informan kalau dalam penelitian ya disebutnya sanad, gitu ya. Apakah sampai kepada sumber primer? Sumber primernya kemana? Kepada Rasulullah, karena hadisnya hadis Nabi, gitu ya, perkataan Rasulullah. Nah, ini orang-orang terdahulu melakukan riset penelitian itu nggak main-main. Nah, untuk apa? Pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga generasi-generasi sesudahnya bisa merasakan
ilmu, ya, bisa memperoleh pengetahuan baru, yang kemudian pengetahuan baru itu menjadi pijakan untuk pengetahuan yang lebih baru lagi, yang lebih luas lagi, yang lebih meningkat lagi. Nah, metodologi penelitian. Kalau kita bicara tentang metodologi penelitian bahasa dan sastra Indonesia, kita bisa lihat itu. Ada yang namanya, kita bisa bagi ya, dari terminologi ini, metodologi dari judul ini ya, metodologi penelitian bahasa dan sastra Indonesia, itu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu apa? Coba, metodologi itu apa? Sivana ada? Dan Nuria yang numpang dengan Sivana. Nuria ada, Nuria? Baik, kelihatannya belum menyimak. Oke, siapa di sini yang kira-kira menyimak? Selvia lagi deh, Selvia. Metodologi itu apa, Selvia? Tahu, Selvia? Metodologi itu apa? Metodologi itu apa? Metode penelitian atau metodologi penelitian? Ya, baik. Jadi kalau yang ada loginya itu berarti logos ya, berarti ilmu. Jadi metodologi berarti ilmu tentang cara memperoleh ilmu, gitu ya. Metodologi penelitian adalah ilmu untuk memperoleh ilmu pengetahuan, ya, untuk memperoleh kebenaran. Ya, penelitian itu sendiri adalah satu kegiatan yang dilakukan secara teliti, makanya disebutnya penelitian. Nah, di dalam metode ilmiah itu atau metode penelitian itu kita kenal dengan nama scientific methods, ini yang dibahas pada sesi sebelumnya, bahwa ilmu pengetahuan itu, semua pengetahuan itu belum tentu ilmu. Tapi ketika ilmu pengetahuan itu kemudian termanifestasi, kemudian menjadi satu ilmu, dia berarti sudah melewati serangkaian tahapan ya, atau serangkaian proses, sudah melewati the scientific methods atau metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Dari mulai observasi, langkah-langkahnya ya, dari mulai observasi, membangun pertanyaan, kemudian turun ke lapangan, mengkonstruksi hipotesis, melakukan eksperimen, mengumpulkan data, mengolah data itu, menganalisis sampai kepada kesimpulan. Nah, simpulan itulah yang kemudian kita kenal dengan nama teori. Jadi teori itu berangkat dari fenomena, kemudian melewati tahapan-tahapan ini. Jadi jangan terjebak kita mengatakan bahwa itu kan teori, yang penting prakteknya. Tidak. Antara teori dengan praktek itu pasti berjalin berkelindan. Nah, satu rangkaian scientific methods ini atau metode ilmiah ini kemudian dituliskan dalam sebuah laporan ilmiah. Ini yang kita mau lakukan di akhir studi kita. Ada namanya skripsi, ada namanya tesis, ada namanya disertasi. Ada yang tahu bedanya skripsi, tesis, dan disertasi? Ada yang bisa tahu perbedaannya? Selain skripsi itu untuk anak S1, tesis itu anak S2, atau disertasi itu untuk anak S3. Ada yang tahu perbedaan ketiganya? Ya, jadi kira-kira kalau kita mau meneliti sumur, ya, anak S1 mau meneliti sumur, dia datang ke sumur itu, dia ukur diameternya, dia ukur tingginya, kemudian dia lihat sumurnya, gitu ya. Nah, kemudian dia deskripsikan sumur itu, itulah menjadi skrip hasilnya. Ya, skrip naskah yang ilmiah. Dia sudah mengamati gitu ya, hasil pengamatan dia terhadap sumur. Kemudian datanglah anak S2. Anak S2 ini mau meneliti sumur yang sama.
Apa yang dia lakukan? Dia melakukan hal yang sama seperti yang anak S1 lakukan. Dia mengukur sumurnya, lihat tingginya, kemudian dia amati, diobservasi. Kemudian lebih dari itu, dia mencoba menemukan gagasan, mana kelebihan dan mana kekurangan dari sumur itu. Ya, makanya disebutnya tesis atau artinya gagasan. Dari situ dia tahu, oh sumur yang baik begini, sumur yang tidak baik begini. Nah, jadilah tesis, gagasan. Bahkan sebagian riset S2 itu adalah menguji gagasan itu. Oke. Lalu datanglah anak S3, siswa S3 mau meneliti sumur yang sama. Yang dia lakukan seperti apa? Yang dia lakukan sama. Dia kemudian melakukan observasi terhadap sumur itu. Dia buat, dia amati, dia tuliskan apa kelebihan dan kekurangan sumur itu. Kemudian sampailah dia kepada filosofi dari sumur. Misalnya kenapa kok sumurnya bentuknya lingkaran? Kan bisa saja sumur itu bentuknya segitiga, atau mungkin sumur itu bentuknya kotak, begitu ya. Tetapi sumur ini bentuknya lingkaran. Apa sih sebetulnya makna filosofinya? Itulah mengapa lulusan S3 dari luar negeri itu disebutnya PhD, PhD. Nah, PhD ini bukan pizza hut delivery, tetapi philosophical of doctoral atau doktor filosofis. Jadi kalau sudah sampai kepada disertasi harusnya bisa menyentuh sisi filosofinya. Ya. Baik. Ini belum kita rekam ya, sebentar. Bisa kita rekam. Oke, baik. Sudah kita rekam ya. Jadi nanti kalian bisa menyimak kembali materi ini di Google Classroom ya, melalui channel atau kanal YouTube saya. Silakan di like, share, dan subscribe kanal YouTube-nya. Kemudian berikan komentar yang positif. Baik, suara saya masih terdengar ya? Baik. Bagian yang kedua adalah bahasa dan sastra Indonesia. Kalau tadi kita kaji tentang metodologi penelitian, ya, serangkaian cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, bahasa dan sastra Indonesia ini kemudian menjadi lingkup kita meneliti. Ya, bahasa ini kemudian punya objek kajian atau yang kita kenal dengan linguistik. Itu kalian sudah mempelajari mata kuliah terkait linguistik ini. Nah, secara umum linguistik ini ada mikrolinguistik, ada makrolinguistik. Mikrolinguistik ini terkait dengan fonologi, kemudian ada morfologi, fonologi tentang bunyinya, bagaimana bahasa itu diujarkan, morfologi tentang pembentukan kata, ya. Kemudian ada sintaksis, ada analisis wacana, ada semantik tentang makna. Ini nanti akan dibahas oleh Ibu Nuryani ya, di bagian bidang linguistik. Kemudian ada juga makrolinguistiknya, ada psikolinguistik, ada sosiolinguistik, ada pragmatik, ada linguistik forensik, ada leksikografi, dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan lingkup objek kajian linguistik. Dan ini masing-masing ada teorinya masing-masing. Baik teori tentang kebahasaannya maupun teori sosial. Kemudian yang kedua adalah sastra. Sastra ini juga punya lingkupnya. Ada bahasannya tentang sejarahnya sastra, ada bahasannya tentang teori-teori sastra, ada juga bahasannya tentang kritik sastra. Nanti yang akan dilihat apa? Misalnya puisi kah, cerpen kah, novel, dan lain-lain yang terkait dengan sastra atau produk kesusastraan. Indonesia itu wilayah kita. Jadi yang kita pelajari ini bukan bahasa India, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Maori, bukan bahasa lain-lain, tetapi bahasa Indonesia. Ya.
bahasa Indonesia. Dan paling tidak akan ada kaitannya dengan bahasa-bahasa yang berada di wilayah Nusantara. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang akan kita bahas. Ya, karena linguistik ini nanti akan dibahas oleh Ibu Nuryani, kemudian sastra akan dibahas oleh Pak Ahmad Bahtiar, maka bagian saya adalah membahas tentang pembelajaran. Nah, metode penelitian terkait pembelajaran ini bisa kita pahami manakala kita bisa tahu teori-teori tentang pembelajaran. Namun sebelum itu kita masuk dulu ke definisi pembelajaran. Saya yakin kalian sudah pernah memperoleh mata kuliah ini ya. Pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Maka ketika kita membahas tentang pelajaran, kita tidak lepas dari aspek-aspek itu. Ada peserta didik, ada pendidiknya, ada sumber belajarnya, ada lingkungan belajarnya. Setidaknya itu. Ya. Sehingga apapun teorinya, nanti kalian akan bisa masuk melihat itu lewat keempat hal itu. Peserta didiknya, pendidiknya, sumber belajarnya, atau lingkungan belajarnya. Misalnya kita amati di bagian sebelah kanan ini ya, ada webbing, ya ada web, diagram web, diagram jaring. Kita lihat proses pembelajaran itu. Proses pembelajaran itu di situ ada aspek manusia. Nah, aspek manusia apa saja? Ada pengajarnya, ada pembelajarnya. Pengajarnya pasti ada bakatnya, ada kepribadiannya, ada gaya mengajarnya, ada usianya. Begitu juga pembelajar, dia ada bakatnya, ada kepribadian, ada gaya belajar, ada usianya. Ini aspek manusia. Kemudian ada konsep pembelajaran, ya. Kemudian ada sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran ini terkait tujuannya, apakah tujuan pembelajaran umumnya, khususnya. Kemudian ada kurikulum. Kurikulum itu dari kata kurikula atau lintasan pacu, di mana pembelajaran itu start atau dimulai sampai kemudian pembelajaran itu finish. Ya, finishnya itu nanti akan ada evaluasi dan ada perubahan. Karena proses pembelajaran itu sesungguhnya tujuannya adalah untuk menghasilkan satu perubahan, gitu ya, satu perubahan yang terjadi di satu individu. Kurikulum itu kemudian nanti ada aspek perencanaannya, ada organisasi kurikulumnya, kemudian ada metode, ya, metode strategi pembelajaran, metode pembelajaran itu nanti akan terkait dengan bagaimana tipe kegiatan pembelajarannya, bagaimana prosedur pembelajaran itu. Kemudian ada sarana, sarana ini nanti ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ya, media pembelajaran. Ada yang artificial intelligence sekarang medianya, gitu ya. Kemudian ada juga yang sangat mempengaruhi adalah konsep pembelajaran itu. Artinya konsep pembelajaran ini dipengaruhi oleh paradigma si pengajar dan pembelajar, gitu ya. Bagaimana cara pandangnya pengajar terhadap pembelajar. Nah, bagaimana juga cara pandangnya si peserta didik itu terhadap kegiatan belajar. Ya, dan juga pengajar terhadap kegiatan belajar itu. Misalnya cara pandang pengajar terhadap pembelajar itu melihat bahwa pembelajar itu adalah objek, ya. Nah, ini akan menjadi pengaruh terhadap pendekatan pembelajarannya, pilihan metodenya, tujuan pembelajarannya, gitu ya. Nah, akan menjadi teacher center, gitu. Sedangkan apabila cara pandang pengajar terhadap pembelajarnya ini melihat pembelajar itu adalah sebagai subjek, maka metodenya, sarana, tujuan, kurikulum yang digunakan akan cenderung kepada student center. Dan melihat bagaimana kegiatan pembelajaran ini, melihat misalnya saja pembelajaran bahasa ini apakah lebih pada struktural, fungsional, ataukah interaksional. Ya.
kegiatan belajar ini lebih kepada structure, melihat struktur. Misalnya mempelajari bahasa lebih fokus kepada struktur berbahasanya, ataukah melihat bahasa itu sebagai fungsi, ataukah dia bahasa itu, pembelajaran bahasa itu dianggap sebagai wahana interaksi, artinya ada konteks di sana, bukan sekedar hanya fungsi, tapi ada hal-hal yang sifatnya suprasegmental atau sifatnya di luar kebahasaan gitu ya, yang mempengaruhi interaksi itu. Baik, ini mapping kita pertama. Nah, kalau kalian masih ingat dengan paradigma pembelajaran itu, di dalam proses belajar itu ada sebagian ilmuwan kita yang berpandangan bahwa anak itu lahir membawa potensi. Ya, anak itu lahir membawa potensi. Artinya ada bakat di situ. Ya. Nah, pandangan yang lain kemudian melihat bahwa anak itu, ini filsafat moral ya, terkait dengan filsafat moral, bahwa anak itu bawa potensi kebaikan ya. Ya, jadi proses belajar itu ada yang melihat bahwa anak itu lahir membawa potensi, ada anak itu lahir membawa seperti kertas kosong. Nah, anak lahir seperti kertas kosong itu yang kita kenal dengan tabula rasa. Ya, tabula rasa ini dari pandangannya Aristoteles di dalam bukunya Anima yang kemudian dipelajari oleh John Locke, dan melihat bahwa anak itu lahir dalam keadaan bersih. Ya, bersih maksudnya itu kosong, ya, kertas kosong. Disebutnya tablet kosong, tabula rasa, ya. Dan lingkunganlah yang membentuk dirinya. Sehingga lahirlah pendekatan behaviorisme. Dari proses pembelajaran itu lahirlah pendekatan perilaku. Nah, ini bahwa yang dominan membentuk anak itu adalah lingkungan. Nah, berbeda dengan yang satunya lagi, bahwa anak itu lahir membawa bakat, potensi, maka lingkungan itu tidak mempengaruhi secara dominan ya, terhadap bakat anak ya. Tapi kalau kita melihat filsafat moral ya, ada filsafat moral yang melihat bahwa anak lahir membawa potensi baik, ternyata lingkunganlah yang merusaknya ya. Kemudian ada juga yang mengatakan anak itu lahir sebetulnya buruk aslinya, sehingga kalau dia lahir buruk ya sampai besar akan jadi penjahat gitu ya. Makanya ada yang cobalah kamu melihat bibit bebet bobot begitu kalau mencari pasangan. Nah, karena genetik keburukan itu nanti akan diturunkan. Nah, pemahaman ini, pandangan ini kemudian melahirkan aliran pembelajaran yang disebut nativisme. Artinya secara alamiah pembelajaran itu harus dibiarkan dilepas begitu saja, alamiah. Karena pengaruh dominan itu dari internal anak, sedangkan pendekatan perilaku itu pengaruh dominan itu dari eksternal anak, dari luar anak. Tapi ada pandangan yang ketiga yang memadukan, yang melihat bahwa anak itu ya punya potensi, tetapi lingkungan juga mempengaruhi. Ini yang dikenal dengan konvergen di dalam bukunya Ki Hajar Dewantara yang berjudul Pendidikan. Dia setuju dengan pandangan konvergen ini. Artinya anak lahir dia membawa bakat, tetapi lingkungan juga berpengaruh, sehingga faktor internal dan eksternal itu sama-sama berpengaruh. Ki Hajar Dewantara kemudian membuat satu analogi. Analoginya adalah bahwa orang tua dan guru itu seperti petani. Petani itu tidak dapat mengubah kodrat dari benih yang dia tanam. Misalnya seorang petani
padi. Ketika dia menanam padi, maka dia tidak bisa mengharapkan tumbuhnya jagung. Jadi seorang petani padi, ketika dia menanam padi, dia tidak bisa berharap benih padi yang dia tanam tumbuhnya menjadi jagung. Karena benih itu sudah punya bakat padi gitu ya. Yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru adalah memberikan lahan yang baik untuk mereka tumbuh. Untuk benih padi itu subur tumbuh. Ya, diberikan pupuk tanahnya, diberikan air, kemudian ketika tumbuh ada hama dibuang hamanya, dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga padi yang tumbuh itu akan menjadi padi yang berkualitas. Nah, ini pandangan Convergen dan itu adalah analogi dari Ki Hajar Dewantara yang kita anggap sebagai bapak pendidikan nasional di Indonesia, ya. Nah, pandangan ini yang kemudian membedakan nanti teori-teorinya akan berkembang dari situ. Ya, teori tentang pembelajaran bagaimana, apakah nanti ada direct methods, apakah nanti metodenya langsung, ataukah metodenya menjadi scientific, ataukah menjadi problem based gitu ya. Nah, itu. Misalnya saja strukturalisme punya pandangan bahwa yang menjadi fokus itu dalam proses belajar adalah elemen pikirannya itu. Ya, makanya di sini mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu, kalau tidak salah Arthur siapa saya lupa namanya, itu mengatakan bahwa pengetahuan itu yang utama diperoleh melalui introspeksi. Jadi di dalam diri, ya, di dalam diri internal tadi. Dan pendekatannya mental, ya. Pendekatannya mental. Sedangkan pendekatan atau cara pandang behavior atau perilaku, dia berfokus kepada perilaku behavior, ya. Dan muncullah setelah teorinya Pavlov itu, ya, menggunakan lonceng, kemudian anjing datang diberi makan, kemudian lonceng berikutnya datang, keluar air liurnya diberi makan, sampai kemudian dia berikan lonceng tidak diberi makan tapi air liurnya tetap keluar. Ini muncullah yang kita kenal dengan stimulus dan respon. Sebesar stimulus yang diberikan, sebesar itu pula respon yang akan diperoleh. Dan pengetahuan itu utamanya melalui observasi dan eksperimen. Kalau kita lihat filsafat ilmunya kan begitu ya, dari rasionalisme dan empirisme. Ya, behaviorisme ini lebih cenderung kepada filsafat ilmu empirisme. Dan pendekatannya perilaku. Sedangkan Convergen ini memadukan keduanya, ya, saling interaksi antara pikiran dan perilaku. Dan pengetahuan itu diperoleh melalui introspeksi, observasi dan juga eksperimen. Dan pendekatan yang dilihat adalah pendekatan kognitif, ya. Seperti Piaget itu melihat perkembangan anak dari kognitifnya. Nanti akan terkait dengan bahasa juga. Bagaimana perkembangan bahasa itu terkait dengan perkembangan kognitif, ya. Nah, ini adalah teori-teori pembelajaran gitu ya, teori-teori pembelajaran. Dan pada intinya adalah ketika kita melakukan pembelajaran, ya, yang kita isi adalah atau yang kita lihat adalah pikiran dari yang kita teliti, ya, objek yang kita teliti. Dan pikiran itu termanifestasi dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk bahasa. Ya. Dan tujuan dari pembelajaran bahasa itu adalah mengasah keterampilan berbahasa peserta didik. Jadi pembelajaran bahasa itu pada intinya akhirnya adalah mengasah keterampilan berbahasa peserta didik. Apapun metodenya, apapun pendekatannya, pada akhirnya yang diharapkan adalah mengasah keterampilan berbahasa peserta didik. Apa saja? Menyimak, berbicara, membaca, menulis, ya. Nah, ini 4 aspek keterampilan berbahasa. Dan
sebagaimana yang kalian telah ketahui, berbicara dan menulis ini adalah keterampilan berbahasa yang produktif, dan menyimak, membaca ini adalah keterampilan yang sifatnya reseptif. Nah, mari kita lihat. Tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang teori pembelajaran, gitu ya. Nah, ada teori bahasa. Nanti teori bahasa akan dibahas lebih dalam lagi di bagian bidang linguistiknya. Tapi paling tidak secara sederhana ada 3 tadi tuh, ya. Melihat bahasa sebagai struktur, melihat bahasa sebagai fungsi, atau melihat bahasa sebagai interaksional atau interaksi. Ya. Nah, ini dipadukan keduanya, ya, antara teori kebahasaan tadi dengan teori pembelajaran. Maka lahirlah teori-teori seperti psikolinguistik, seperti sosiolinguistik, atau linguistik edukasional, ya. Karena penggabungan antara teori pembelajaran bahasa, teori pembelajaran tadi, teori belajar pembelajaran tadi dengan teori kebahasaan. Karena kalau kita lihat tadi secara konsep tadi bahwa belajar itu interaksi murid dengan guru, ada materi belajar, sumber belajarnya, ada lingkungannya, gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa tujuan dari pembelajaran itu adalah peningkatan, ya, kemampuan, peningkatan keterampilan si peserta didik. Maka akan ada start, ada mulai, di mana awal kondisi pertama si peserta didik, kemudian ada proses pembelajarannya, dan ada kondisi setelah pembelajaran, kondisi peserta didik setelah pembelajaran, ya. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita mau meneliti, kita bisa melihat proses psikolinguistik dan proses kognitif apa yang terlihat di dalam proses pembelajaran itu. Dari mulai tidak tahu kemudian menjadi tahu, dari mulai tidak terampil kemudian menjadi terampil. Dan kita bisa menemukan kondisi-kondisi apa yang perlu dipadukan untuk menggiatkan proses pembelajaran. Nah, jadi kalau kalian mau meneliti tentang pembelajaran, itu bisa dilihat muridnya, gurunya, prosesnya. Lalu lihat mulainya di mana, prosesnya bagaimana, akhirnya nanti bagaimana. Ya. Karena persoalan meneliti itu bukan hanya untuk mengetahui sesuatu, bukan hanya untuk memperoleh pemahaman, namun juga penelitian adalah sebagai problem solving atau problem solver, ya. Kata Spradley itu, penelitian itu diharapkan menjadi pemecah masalah bagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia, ya. Jadi ada pemecahan masalah, ada solusi yang dihasilkan melalui penelitian. Nah, mari kita lihat nih, misalnya teori bahasa. Ya, teori bahasa itu kan tentang bagaimana bahasa diperoleh, ya, perolehan bahasa. Bagaimana bahasa itu kemudian ada di dalam pikiran kita, ya, terlatih dan kemudian terampil. Ada pemahaman, ada reseptif, menerima pemahaman, ada produksi, memproduksi bahasa itu. Nanti ada lingkungan dan sarana yang melingkupinya, gitu ya. Nah, teori bahasa kemudian dipadukan dengan teori pembelajaran, pendekatannya menjadi dengan psikologi, ya. Tadi misalnya pendekatan kognitif, psikokognitif, psikologi kognitif, gitu ya. Misalnya berkembang nggak berpikirnya, ketika dari mulai understanding sampai evaluating, misalnya di taksonomi Bloom. Kemudian ada perkembangan sensori motori, kalau biasa itu dari sensori motori kemudian sampai kepada formal, ya, perkembangan psikologinya anak. Nah, lahirlah kemudian teori pembelajaran bahasa psikolinguistik. Psikolinguistik, bahwa anak itu menyerap bahasa di awal-awal tahun kehidupannya, dia menerima bahasa, menyerap bahasa.
kemudian mulai mendekut, mulai melakukan ujaran-ujaran, bunyi-bunyian, kemudian mulai muncul suku kata, mulai muncul kata, mulai muncul kalimat yang lengkap. Kemudian ada juga melihat bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari di masyarakat. Ya. Bagaimana bahasa itu menjadi alat untuk bertukar pesan di masyarakat. Maka lahirlah sosiolinguistik. Dan dari teori pembelajaran ini muncul bagaimana metode yang tepat, bagaimana strategi yang pas, bagaimana media ajarnya, jadilah pedagogi bahasa, ya, dan menjadi linguistik edukasional. Nah, jadi antara teori dengan praktek, ya, artinya ilmu bahasa dan pengajaran bahasa itu, ini kira-kira seperti ini. Linguistik, psikologi, sosiologi, ini teori-teori tentang misalnya linguistik itu teori bahasanya, psikologi teori perkembangan kejiwaannya, sosiologi teori tentang sosial masyarakat, antropologi ilmu tentang atau teori-teori yang dibahas teori-teori tentang manusia. Nah, kemudian ada terapannya, ada terapan bagaimana linguistik itu diterapkan, bagaimana psikologi diterapkan ini sebagai mediator. Kemudian ada pembelajaran, pedagogi, ilmu tentang bagaimana memberikan atau melakukan proses pembelajaran pada peserta didik. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Di dasar itu ada sejarah pengajaran bahasa, ada linguistiknya, sosiolinguistiknya, kemudian psikolinguistiknya, teori pendidikan. Nanti di atas ini pada tingkat yang kedua ada pembelajaran bahasa dan juga pengajarannya. Kira-kira ranahnya nanti seperti ini, ya. Kalau di ranah utama itu ilmuwan teoritis, ya. Jadi ilmu-ilmu dasar tadi kemudian dipadukan dengan ilmu terapan itu, jadi lahirlah atau dipadukanlah, bukan ilmu terapan, ilmu-ilmu dasar itu kemudian ada interdisipliner, jadi psikologi dengan linguistik, jadi psikolinguistik. Nah, ini kemudian masuk ke tahapan terapannya, ya. Ada prinsip-prinsip pembelajaran bahasa, kemudian metodologi pengajaran bahasanya, gitu ya. Nah, ini ranahnya para linguistik terapan, termasuk kita. Kemudian baru guru ini yang menerapkan atau mempraktekkan, gitu ya. Nah, ini nanti kalian ketika lulus akan menjadi guru. Nah, kita kembali lagi tadi. Belajar atau pembelajaran itu adalah proses nih, ya, dari kita tidak beradab, ya, kemudian kita proses belajar menjadi lebih beradab, ya. Dari tidak tahu belajar kemudian menjadi tahu. Ada perubahan di situ, ya. Melalui proses pembelajaran itu ada perubahan, ya. Nanti kita bisa melihat di dalam proses itu apa saja yang terkait. Nah, ada komponen-komponen belajarnya. Misalnya ada yang melihat pembelajaran itu terkait dengan tujuan. Maka kalian bisa melakukan penelitian tentang tujuan pembelajaran. Kemudian ada yang terkait dengan materi, ada yang terkait dengan metode, ada yang terkait dengan alat, ada yang terkait dengan sumber belajar, ada yang meneliti atau terkait dengan KBM, kegiatan belajar mengajar, ya. Jadi ini kalian sudah bisa lihat mapping. Jika mau meneliti tentang bidang pembelajaran, tema-tema yang muncul sudah bisa langsung terbayang. Oh, saya mau melakukan riset tentang evaluasi pembelajaran. Oh, saya mau melakukan riset tentang strategi pembelajaran, media pembelajaran, bahan pembelajaran, kurikulumnya, atau tentang gurunya, atau tentang siswanya, ya. Nah, ini ada komponen-komponen pembelajaran. Nah, di sini kalian bisa lihat ada guru, kurikulum, anak, lingkungannya,
evaluasinya, metodenya, medianya, gitu ya. Bagaimana paradigma peserta didik, bagaimana peserta didik melihat pembelajaran itu, bagaimana pendidik melihat pengajaran dan pembelajaran itu, bagaimana strategi yang dipergunakan, apa medianya, apa metodenya, gitu ya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana mereka menetapkan tujuannya. Ini bisa menjadi bagian-bagian yang nanti atau domain-domain yang nanti akan kalian teliti. Ya. Misalnya saja kalian mau meneliti tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran kan ada macam-macam. Ada ceramah, ada tanya jawab, ada seminar, ada simulasi, ada bermain peran. Misalnya kalian mau meneliti tentang bermain peran. Bagaimana sih perkembangan bahasa anak, perkembangan kognitif anak apabila menggunakan metode bermain peran. Ya, lakukan observasi, diamati anaknya, lihat startnya. Di awal dia hanya punya kosakata ini sekitar 500 kata misalnya. Atau dia belum mengenal kata A, B, C, D. Tapi begitu sudah mau bermain peran, dia kemudian bertambah kosakata, tabungan katanya. Nah, kemudian bertambah kemampuan analisisnya, gitu kan ya. Nah, ini dengan kalau kita mau mengamati metode pembelajaran. Kemudian kita mau mengamati bahan ajar sebetulnya. Kita mau meneliti bahan ajar. Bahan ajar macam-macam. Ada handout, modul, ada yang digital, bahan ajar bentuknya visual, audio visual, atau bahan ajar interaktif. Ya. Kalian mau meneliti tentang analisis kesalahan berbahasa misalnya di dalam bahan ajar audio di mana, itu juga bisa. Ya, jadi ini kita melakukan pemetaan bidang domain-domain apa yang kira-kira bisa muncul. Ya. Nah, ini kemudian kalian bisa menggabungkan atau mengaitkan antara teori pembelajaran itu dengan teori kebahasaan. Bisa saja terjadi itu. Ya, karena tidak lepas pembelajaran bahasa tentunya dari perkembangan teori kebahasaan. Misalnya saja kita mau meneliti tentang metode pengajaran bahasa, ya, bagaimana metode langsung, bagaimana metode membaca, bagaimana metode audiovisual, atau ada juga faktor-faktor yang kemudian sebetulnya sifatnya kontekstual terhadap pengajaran bahasa. Misalnya pengaruh lingkungan sekolah dan lingkungan rumah atau gaya pengasuhan terhadap anak, terhadap perkembangan bahasa anak misalnya, gitu ya, atau terhadap apa yang mau kita lihat variabel Y-nya itu ya, terhadap kalau di bahasa apa misalnya kemampuan, keterampilan tadi ya, keterampilan berbicara anak. Jadi ini ada aspek-aspek kontekstual ya menurut Meiki dan Spoisky ya, dari faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi juga di dalam pengajaran bahasa atau pembelajaran bahasa. Ada sosiokultural, ada budaya, ada geografi, ya, ada linguistik. Kalian bisa membahas tentang bagaimana proses pembelajaran bahasa yang kemudian terkait dengan budaya di Papua misalnya, atau di Indonesia Timur misalnya, sehingga mereka menghasilkan satu dialek bahasa Indonesia tersendiri, ya, ada ragamnya tersendiri. Bukan hanya dialek, tapi ada semacam ada struktur yang beberapa kali itu berubah, gitu ya, karena dipengaruhi oleh bahasa daerah. Tapi kalian mau melihat dari pembelajaran bahasa di sekolahnya misalnya, bagaimana sih sebetulnya dipelajari kok ini? Itu ada sosiokultural, ya.
Nah, kemudian ya, ICT atau media pembelajaran gitu ya. Information, Communication and Technology ya, ICT. Pembelajaran bahasa. Ada yang artificial intelligence sekarang misalnya, atau digital e-learning ya. Nah, ini mau diteliti. Misalnya mau meneliti tentang penggunaan atau pemanfaatan internet terhadap perkembangan keterampilan menulis misalnya ya. Nah, ini adalah teori-teori nanti yang bisa kalian lihat. Ini peta untuk kalian bisa melihat. Dan setiap hal ini nanti akan ada teori yang menjadi pijakannya ya. Kalau bicara tentang kurikulum, ada teori tentang kurikulum. Mau bicara tentang media pembelajaran, ada teori tentang media pembelajaran. Dan ingat tadi konsepnya adalah pembelajaran itu interaksi antara siswa, peserta didik dengan pendidik. Ada proses di dalamnya. Di dalam proses itu akan ada metode, strategi, kemudian ada media, ada sarana prasarana dan sebagainya. Nah, ini kemudian bisa kita menjadi eagle eye atau menjadi peta. Mau kemana? Ya mau kemana arah penelitian kita? Apa sih yang mau diteliti? Karena tugas kalian adalah menemukan topik, tema, menemukan permasalahan, gitu ya. Dan topik, tema, permasalahan ini kemudian kalian kristalisasi atau kalian ejawantahkan, kalian wujudkan dalam bentuk judul penelitian. Kalau kalian mengerjakan hal ini dengan sungguh-sungguh, maka kalian sudah separuh jalan, karena di semester 7 kalian akan menyelesaikan seminar proposal dan semester 8 akan menyelesaikan skripsi. Jadi jangan sampai tiba saat tiba akal, begitu ketemu mau sidang proposal baru menemukan mencari tema gitu ya. Tidak. Kita kerjakan saja dari awal sehingga tidak tergesa-gesa gitu ya. Jadi mulai berpikir dari sekarang, kira-kira tema apa. Selain peta yang tadi saya sampaikan di pembelajaran tadi itu, kalian bisa melihat siswanya, bisa melihat peserta didiknya. Peserta didik itu nanti akan macam-macam ya. Tadi kita lihat apakah dia berbakat dengan bahasa ataukah dia tidak berbakat di dalam bidang bahasa, atau gaya belajarnya, atau apanya, atau kecerdasan lain selain kecerdasan berbahasa yang mempengaruhi keterampilan berbahasa dia. Itu dari aspek si peserta didik itu ya. Itu saja sudah bisa digali. Kemudian dikaitkan dengan metode, dikaitkan dengan lingkungan dan lainnya. Nah, yang kedua, apa yang kalian telah pelajari melalui mata kuliah pembelajaran selama ini, itulah bisa menjadi entry point atau pijakan awal, pintu awal untuk kalian menemukan topik yang sesuai, gitu ya. Ada mata kuliah pembelajaran menyimak, berbicara, membaca, menulis, ada kurikulum, ada bahan ajar, ada media pembelajaran, ada strategi, ada evaluasi, gitu. Ada perencanaan, ada analisis kesalahan berbahasa, atau BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, ini mata kuliah ini mengandung teori-teori. Ya, jadi di dalam mata kuliah ini pasti ada teori-teori tentang pembelajaran dan kebahasaan, pembelajaran bahasa. Nah, dari situ kalian pilih, oh saya mau ke sini sebetulnya arahnya. Nah, saya mau ke sini. Jadi teori itu di bagian bab 2 ya. Di bagian skripsi kita bukan pajangan. Jadi teori itu bukan pajangan. Teori itu bukan penambah halaman. Ada yang berpikir bahwa
teori itu menjadi penambah halaman di skripsinya supaya skripsinya tampak tebal. Tidak. Justru skripsi itu nanti akan ada komposisinya, misalnya 10% di bagian bab 1, 20% di bagian bab 2, 5% di bagian bab 3, 45% atau 50% bahkan di bagian pembahasan, baru kesimpulan dan lainnya gitu ya, di luar lampiran. Jadi teori itu bukan pajangan di dalam skripsi kita, tetapi teori itu adalah cara kita untuk memandang fenomena. Teori itu kan adalah hasil pengamatan para ilmuwan terdahulu ya terhadap fenomena dunia ya, yang kemudian dituliskan dalam literatur. Nah, teori itu seperti kacamata ya. Kalau orang yang pakai kacamata melihat dengan melepas kacamatanya, maka terlihat buram atau tidak jelas. Tapi ketika menggunakan kacamata, maka fenomena itu akan semakin lebih jelas. Oleh karenanya, teori itu berfungsi sebagai kacamata untuk memahami fenomena yang ada. Nah, gitu ya. Oke. Nah, teori itu seperti kacamata atau kaca pembesar untuk kita bisa membaca fenomena. Sehingga teori-teori pembelajaran bahasa ini akan menjadi pijakan kalian di dalam menemukan topik, menentukan tema, dan juga membaca fenomena yang nanti akan kalian teliti, gitu ya, dan diangkat sebagai skripsi. Baik. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Sebelum kita cukupkan. Baik, ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Cukup ya? Baik. Saya kira kalau tidak ada yang bertanya, kita akan cukupkan. Nanti rekamannya akan saya unggah di Google Classroom. Dan seperti biasa, untuk memastikan bahwa kalian memahami dan menyimak materi dengan baik, akan ada namanya refleksi pembelajaran. Nah, pekan yang lalu dari 105 orang baru 4 yang mengumpulkan. Saya belum ngecek lagi sekarang sudah bertambah atau belum. Karena nanti refleksi pembelajaran itu akan ada rubriknya. Kalau kalian baca ada rubriknya, dari mulai ketepatan waktu mengumpulkan atau kelengkapan dari catatan belajar ya. Jadi nanti akan saya periksa refleksi pembelajaran itu. Nah, dan itu ada poinnya tersendiri yang nanti akan berkontribusi terhadap nilai kalian. Kan tadi katanya mau A gitu. Mau A kan ya? Nah, kalau mau A, kerjakan refleksi pembelajaran. Sekarang mungkin kurang fokus karena ada kegiatan yang lain. Tidak apa-apa, ini direkam, nanti akan kita unggah di Google Classroom. Kalian simak waktunya dengan baik-baik, gitu ya. Sambil dibuka bukunya, sambil dicatat hal-hal yang sekiranya penting. Nah, harapan saya, materi saya ini atau materi yang hari ini tentang teori pembelajaran bisa menjadi inspirasi kalian untuk menentukan kira-kira topik apa yang akan kalian angkat sebagai tugas akhir kalian di skripsi nanti. Apakah mau melihat keterampilan menyimakkah, berbicarakah, membacakah, dari situ. Nah, kalau mau lihat dari sisi keterampilan. Ataukah kalian mau melihat dari aspek gurunya kah? Atau kalian mau lihat dari aspek prosesnya kah? Ada metode, strategi, dan sebagainya. Mana yang mau kalian telaah? Mana yang mau kalian teliti? Ataukah ada inovasi-inovasi tertentu
terkait teori-teori yang ada. Nah, nanti penelitian itu bisa dua, bisa untuk menghasilkan satu teori baru, ya, atau menguji teori yang sudah ada. Penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif itu sebetulnya untuk menguji penelitian yang sudah ada atau teori-teori yang sudah ada. Sedangkan penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif itu untuk menghasilkan teori-teori baru, teori-teori substansi yang kemudian nanti akan diuji kembali di penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif. Nah, saya kira itu harapan saya. Jadi kerjakan refleksi pembelajarannya ya. Simak nanti videonya di kanal YouTube saya melalui Google Classroom. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kemudian kirimkan kolom komentar. Untuk kehadiran hari ini di materi ini, saya akan mengeceknya lagi di Google Classroom manakala videonya sudah tayang ya. Jadi kalau hari ini mungkin pada tutup kamera, ada yang lagi di jalan, ada yang lagi nonton basket, ada yang lagi sama kekasihnya gitu ya, tidak fokus begitu. Atau jangan-jangan ada yang lagi nonton bioskop, dia lagi nonton film Batman gitu. Atau lagi nonton film Layangan Putus, dia masuk gitu ya. Tapi kemudian ditutup kamera, dia nonton, saya ngomong sendiri. Tapi nggak apa-apa, nanti silahkan lihat di tayangan videonya di Google Classroom di kanal YouTube saya ya. Didengarkan baik-baik supaya menjadi inspirasi bagi kalian untuk bisa menyelesaikan studi tepat pada waktunya, biar dapat nilai A- tadi ya. Supaya dapat nilai A ya, nilai paling baik. Jadi cum laude. Nah, kan enak tuh. Kalau mahar pernikahannya ijazah gitu ya. Enggak ya. Jadi biar bisa cepat lulus dengan predikat yang paling baik, nilai paling baik. Baik. Nah, saya kira kita cukupkan. Sekali lagi, apakah ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Baik. Silakan nanti cek di Google Classroom. Mungkin nanti malam ya, nanti malam, karena ini videonya nanti saya proses dulu, baru kalian cek nanti malam, dan berikan komentar di kanal YouTube atau di Google Classroom ya, sebagai tanda kehadiran kalian. Jadi buat di Google Classroom seperti kemarin, berikan nama, NIM, dan kelas berapa sebagai tanda kehadiran. Nanti saya cek di videonya ada tidak respon di situ, berarti tandanya sudah menyaksikan. Selain itu, dibuat refleksi pembelajaran supaya memastikan bahwa kalian menyimak gitu ya. Baik, saya kira kita akhiri dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa hari Jumat depan dengan bahasan tentang metode penelitiannya. Jadi hari ini kita bahas tentang teori pembelajarannya. Nanti pekan depan kita bahas tentang metodologi penelitiannya. Kemudian pekan ketiga kalian sudah mendapatkan tema atau judul kalian masing-masing terkait proposal pembelajaran. Lalu kita akan membahas di pekan ketiga dari sekarang itu tentang bagaimana menemukan penelitian-penelitian yang relevan, ya, penelitian-penelitian terdahulu. Setelah itu kita akan diskusikan judul kalian. Jadi masing-masing nanti akan menyampaikan judulnya masing-masing untuk proposal mata kuliah metodologi penelitian bidang pembelajaran. Jadi proposal pembelajaran gitu ya. Sampai jumpa lagi Jumat depan insyaallah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanakumullah ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sampai jumpa ya. Saya stop record dan saya akan tutup Zoom-nya. Sampai jumpa dan selamat melakukan pesta Rama. Sampai ketemu hari Senin, insya Allah. Sukses acaranya dan bisa berkah. Dan ada santunan anak yatim ya, santunan anak yatim. Mudah-mudahan jadi kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting for all.